Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi dengan saya Ferdasrat Amalia. Saya akan menjawab tentang tema kurikulum baca kedua, yaitu mengenai 4 HVK. Jadi pertanyaan nomor 1, apa kepanjangan dari 4 HVK? Jadi kepanjangannya adalah 4 huruf verbal kembar. Dan nomor 2, apa pengertian dari 4 HVK? Jawabannya adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Lalu selanjutnya nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? Jadi syaratnya adalah tidak ada syarat khusus yang harus dipenuhi untuk memberikan materi 4 HVK karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Lalu nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK. Jadi contohnya adalah bobo, bibi, dada, dan dede. Lalu nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Jadi tujuan utama 4 HVK adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVK. Lalu tujuan khusus yaitu untuk membentuk logika anak agar mengerti, jadi bukan menghafal, bunyi penggabungan huruf, konsonan, dan vokal. Selanjutnya nomor 6, yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK. Jadi motivator biasa menggunakan cara berdialog menggunakan bahasa Bimba, lalu bernyanyi lagu Bimba, dan bercerita, mendongeng, serta melakukan permainan. Lalu nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVK. Jadi cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Lalu jika anak sudah terlihat senang dan semangat, lalu dia juga antusias, maka tujuan utama 4 HVK sudah tercapai. Lalu selanjutnya itu cara mengevaluasi tujuan khususnya, yaitu menggunakan motivator memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah didengarkan sebelumnya pada anak, misalnya lele, lala, sasa, dodo, sisi, gaga, dan lain-lain. Lalu nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? 5 HVS dan D4 HVS, tetapi sebelum itu harus memenuhi syarat yang ada. Selanjutnya saya akan menjawab mengenai 4 HVS. Jadi nomor 1, apa kepanjangan dari 4 HVS? Kepanjangannya adalah 4 huruf verbal sederhana. Lalu nomor 2, apa pengertian dari 4 HVS? Jadi merupakan suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku kata yang berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Jadi syarat yang harus dilakukan sebelum mengenalkan 4 HVS yaitu jika anak sudah mengerti dan menguasai 4 HVK. Lalu nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS, yaitu siku, biru, jahe, dan bata. Lalu nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Jadi tujuan utama dari 4 HVS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS. Lalu tujuan khusus 4 HVS adalah melatih anak menghubungkan bunyi huruf konsonan dan vokal atau suku kata yang berbeda. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS? Jadi caranya bisa menggunakan dialog bahasa Bimba, yaitu verbal kata, lalu bernyanyi lagu Bimba atau labimba, lalu bercerita, mendongeng, dan melakukan permainan. Dan selanjutnya bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS. Jadi cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 4 HVS sudah tercapai. Lalu cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah motivator dapat melakukan cara dengan memverbalkan satu kata yang suku katanya berbeda dan belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Jadi misalnya siku, biru, jahe, bata, dan lain-lain. Jadi sebagai contoh, misalkan motivator menyebutkan BIRU kepada anak-anak, kemudian mengamati apakah anak tersebut mampu menggabungkan menjadi kata biru atau tidak. Jika anak mampu menggabungkan menjadi kata biru, maka dapat dikatakan anak tersebut telah menguasai materi 4 HVS. Lalu nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Jadi tahap selanjutnya setelah 4 HVS ada 5 HVS dan D4 HVS, tetapi sebelum itu harus memenuhi syarat yang ada. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai 5 HVS. Jadi pertanyaan nomor 1, apa kepanjangan dari 5 HVS? Jadi kepanjangannya adalah 5 huruf verbal sederhana. Lalu nomor 2, apa pengertian dari 5 HVS? Yaitu suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya.
Nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HVS? Jadi syarat untuk menyampaikan materi 5 HVS adalah anak telah menguasai materi 4 HVS. Nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS. Jadi kata 5 HVS yang berakhiran L, M, N, R, dan S. Jadi ada kata yang berakhiran huruf L seperti botol, mobil, dan kapal. Lalu ada kata yang berakhiran huruf M seperti minum, jarum, tanam, dan senam. Lalu ada juga yang berakhiran huruf N yaitu bulan, hutan, macan, dan makan. Selanjutnya yang berakhiran huruf R yaitu bibir, kapur, leher, dan sisir. Selanjutnya yaitu yang berakhiran huruf S, gelas, kumis, dan tulis. Kata 5 HVS yang berakhiran huruf K, P, T, dan H yaitu yang berakhiran dengan huruf K, bebek, cicak, jeruk, dan kodok. Lalu yang berakhiran huruf P yaitu balap dan sayap. Dan yang berakhiran huruf T yaitu robot, semut, dan badut. Selanjutnya yang berakhiran huruf H yaitu gajah dan lidah. Kata 5 HVS yang berakhiran huruf eng yaitu kucing, piring, payung, gayung, dan burung. Selanjutnya apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HVS? Jadi tujuan utama 5 HVS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 5 HVS. Dan tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal, konsonan atau KVK dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Lalu selanjutnya nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HVS, yaitu bisa menggunakan cara dialog menggunakan bahasa Bimba, lalu bernyanyi menggunakan lagu Bimba atau labimba, bercerita, mendongeng, dan melakukan permainan. Selanjutnya nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS. Jadi cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 5 HVS sudah tercapai. Lalu cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah motivator memverbalkan satu kata yang terdiri atas 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya. Misalnya merah, hitam, putih, kartu, dan lain-lain. Jadi contohnya, misal motivator menyebutkan MERAH pada anak-anak, kemudian mengamati apakah anak tersebut mampu menggabungkan kata tersebut menjadi kata merah atau tidak. Jadi jika anak mampu menggabungkan menjadi kata merah, maka dapat dikatakan anak tersebut telah menguasai materi 5 HVS. Lalu selanjutnya nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS, yaitu D5 HVS. Tapi sebelum itu harus memenuhi syarat yang ada. Selanjutnya saya akan menjawab mengenai 4 HKS. Jadi nomor 1 pertanyaannya, apa itu kepanjangan dari 4 HKS? Jadi kepanjangannya adalah 4 huruf kalimat sederhana. Nomor 2, apa pengertian dari 4 HKS? Yaitu kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Nomor 3 pertanyaannya yaitu apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Jadi syarat untuk dapat memberi materi 4 HKS kepada anak yaitu materi 4 HVS sudah terpenuhi tujuannya. Lalu nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Yaitu contohnya seperti saya beli baju, papa suka roti. Lalu nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Jadi tujuan utama 4 HKS yaitu agar anak menyukai kegiatan verbal bermain kalimat. Lalu tujuan khususnya yaitu agar anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Jadi caranya adalah melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara mengajak anak bermain. Kalimat menggunakan labimba. Berikut lirik labimba yaitu SAYA saya BILI beli, BAJU baju saya beli baju. Atau bisa juga dengan PA papa, SUKA suka, KOPI kopi, papa suka kopi. Nah, lalu selanjutnya bisa menggunakan cara dengan mengajarkan anak membuat kalimat sendiri. Jadi dalam membuat kalimat sendiri ini jadi ada harus dipenuhi seperti
menggunakan subjek, predikat, dan objek. Jadi untuk subjeknya bisa menggunakan nama anak, lalu predikatnya bisa menggunakan kata suka, dan untuk objeknya yaitu kesukaan anaknya. Contoh, Nisa suka roti. Aplikasikan cara tersebut dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, dongeng, dan melakukan permainan. Lalu nomor 7, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Jadi tahap selanjutnya yaitu B6, tetapi sebelum itu harus memenuhi syarat yang ada. Berikut jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.